akan bahas mengenai infrared transmitter dan receiver gitu ya. Jadinya di sini ini ya karena saya males rendering ini sekalian aja video rekamannya saya putar langsung di ini ya screencasting ya. Kayaknya ini kurang lebih ininya ya di belakang ada transmitternya. Oke, jadinya ini ada apa namanya VCC ground sama data ya digital ya digital ini untuk menerima infrared ya seperti itu. Oke, jadi kalau di tes pakai TV ya itu ya apa yang dipencet nanti kodenya ini ke detect di sini ya misalnya ini menambah volume kayak gitu. Ini kita bisa bikin tiruan remote dengan ini ya apa namanya transmitternya yang putih ini gitu ya. Ini juga receiver ya sama ya seperti itu. Nah selain itu nggak cuma bisa kita bikin tiruan remote, tapi kalau ini bisa ini di Arduino Uno, tapi kalau misalnya dikonekkan dengan Wemos, kita bisa pause dulu. Kita bisa ini ya gabungkan dengan halaman web sehingga bisa kita mengontrol AC atau TV melalui internet dari jarak jauh gitu misalnya seperti yang bisa kita lakukan ininya bukan bukan untuk menirukan membuat tiruan remote TV atau AC atau dan lain-lainnya yang berbasis ini tapi lebih bermanfaat kalau itu digabungkan dengan internet ya namanya juga mata kuliahnya Internet of Things gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang AC ya tadinya banyak yang mungkin ngangkat TA tentang ini ya apa namanya remote AC berbasis misalnya Wemos dan sebagainya gitu ya. Di sini ya rata-rata jadinya remote AC yang terbaru itu mengirimkan signal ini ya, signal ini saya pencet menurunkan suhu, tapi tiap kali suhunya turun dia mengirimkan kode infrared yang beda-beda sehingga itu yang membuat AC itu ini ya suhunya dengan di remote itu bisa sinkron. Kadang kan tidak tepat sasaran. Nah, kelemahannya infrared di sana dibanding Bluetooth dan WiFi harus tepat ya, harus point to point gitu ya. Uh, itu itu bisa suhunya tidak sinkron antara remote dan ini gitu. Dan AC-nya sendiri itu yang banyak bermasalah di AC yang lama. Tapi kalau di AC yang baru tidak ada karena per suhu saat ini di situ tuh dikirimkan kode yang berbeda sehingga kalau kita mau membuat otomatisasi daripada AC juga menggunakan WMOS itu jadi sangat lebih gampang gitu ya untuk pemrograman sekarang beda dengan zaman dulu kalau zaman dulu itu ini cenderung kita maksimali dulu suhunya baru kita turunin sesuai dengan target itu zaman susah dulu ya, gitu ya kalau kita mau buat remote AC berbasis internet gitu misalnya. Oke, itu ya kurang lebih ya. Kalau untuk transmitter di sini ini ya apa namanya? Saya lupa bikin videonya, tapi nanti saya liatin di halaman web ya. Oke. Ya. Jadi kalau transmitter kurang lebih seperti ini ya. Jadinya transmitter ada yang berbasis modul juga, tapi tidak disarankan juga ya karena ngapain juga pakai modul gitu. Itu jadinya malah karena sangat sederhana ya dari codingan dan lain-lain. Ya diperlukan resistor 470 ohm untuk digital. Jadi sama dengan LED dia ini ya yang lebih panjang ya yang lebih panjang itu adalah kutub positifnya yang lebih pendek kutub negatif. Negatif tentunya ke ground ini langsung ke input digital tidak perlu power tambahan ya. Jadinya ini justru kenapa harus pakai power tambahan 5 volt lagi gitu kan ya. Nah di sana ininya itu sangat sederhana ya. Ini juga receivernya ini ya, intinya hitam gitu ya di sini. Seperti itu. Oke, yang transparan jadinya transmitter itu ini ya apa namanya sering ketukar dengan LED karena sama-sama transparan. Kalau yang receiver dia hitam jarang ketukar ya, nggak mungkin ketukar malah gitu. Ya seperti itu. Nah, oke, nah kita sekarang langsung bahas codingannya di Arduino ya. Oke, ini yang kita bahas receiver dulu ya.
receiver. Jadi receiver ini bisa kalian gunakan untuk bisa juga digunakan untuk mengontrol macam-macam, misalnya mengontrol relay gitu misalnya bisa ya. Jadi membuat lampu yang bisa dikendalikan lewat infrared itu sangat murah meriah. Atau membuat ini ya pergerakan motor gitu misalnya berbasis infrared bisa ya. Atau hanya digunakan hanya sekedar untuk mengcopy kodenya untuk membuat remote AC berbasis WiFi misalnya gitu ya melalui transmitter. Ini setelah jadi alatnya receivernya disimpan ya, karena nggak kepake lagi gitu kurang lebih ya. Setelah itu. Oke, ini digunakan irremote.h di sana ya. Ininya itu bisa dicari di sini ya. Manage library ya. Bisa kita buat di sini. Kita cari di sini. Ini loadingnya lama. Ya, infrared gitu ya. Oke. Jadinya nggak ketemu ya. IR remote coba. Ya. Oke, IR remote ya. Oke, nah ini adanya di situ. Ini kita install. Bisa juga ini ya. Oh ya boleh ya. Kayaknya ada yang untuk ESP8266 juga. Tapi codingan ini jalan kok dia di ini ya. Saya udah nyoba di Wemos juga jalan karena digital juga sama-sama. Ini mungkin yang iseng ya. Barangkali langsung ada ini ya nggak tahu. Kapan-kapan coba install library ini. Oke, itu. Nah, codingannya sangat sederhana yaitu ini ya kita konekkan di digital 9. Nggak mesti 9, mana aja boleh ya. Mana aja boleh. Oke, di sana dimasukkan, di setup serial begin ya untuk melihat serial tentunya, terus mengaktifkan ya, menyalakan infrared inputnya, ya. Dia ada nanti yang outputnya juga tentunya gitu ya, decode result gitu ya di sana, ya. Jadinya if er decode, jadinya di loop ya, jika ditemukan ada hasil maka dicetak dalam bentuk hexa ya. Hexadesimal ya value-nya. Ya, artinya resume untuk siap siaga untuk menerima gitu ya kurang lebih ya. Kasih delay 10 ya, 10 milisecond ya seperti itu. Ya untuk mengolah. Kenapa selalu dalam Raspberry Pi ataupun Arduino ataupun Wemos dan lain-lain ada delay-nya, karena kalau tidak dikasih delay nanti ada dua input sekaligus masuk dia akan kacau gitu ya, sehingga dikasih delay di sana gitu ya. Itu juga kenapa kadang-kadang kalian harus klik lebih dari 2 kali remote TV atau AC untuk nyalakan selain meleset. Jadi itu juga tergantung baterainya ya. Kalau kalau semakin apa namanya lagi sedikit baterainya, semakin kecil sinyalnya sehingga harus tepat banget. Kalau semakin banyak baterainya semakin melebar sehingga gampang kena gitu ya. Seperti itu yang teori yang ini saya pernah baca ya. Itu nggak dapat juga di kampus waktu saya ini. Nah itu decodingannya sangat pendek ya dengan menggunakan IL.H. Ya untuk transmitter ya di sini saya tidak menemukan kode yang ini ya. Artinya yang ini airlib kita gunakan ini library-nya untuk mengirim ya. Ini tidak saya tidak temukan di library sini, nggak temukan ya. Ini kita download, cari aja airlib.al nanti ketemu ini ya. Di sini kalian download ini satu-satu ya. Ini kalau kalian download semuanya zip akan kacau, tapi kalian download satu-satu zipnya terus import semua gitu ya. Untuk receiver juga ada sebenarnya ini gitu ya. Receiver juga ada, intinya bisa digunakan di situ ya. Seperti itu. Tuh, icon yang ini. Jadi codingannya juga sangat sederhana ya di sana ya. Ini oke. Jadinya ini ya. Jadi kalian bisa bikin tombol, tapi kalau mau bikin remote rumah jadinya jika tombol aktif di sini misalnya gitu ya. Send ini gitu ya.
Oke, nah itu kan ini berdasarkan serial rate. Ini kalau kalian ini di sini ketik manual di serial portnya gitu ya. Nah itu bisa kalian ganti dengan misalnya jika MQTT diterima gitu ya. Dan lihat video tentang MQTT ya. MQTT maka mengirimkan ini. Nah di sini kalau misalnya bikin berbasis itu, kalian bisa taruh remote transmitternya itu di posisi yang lock ya, terkunci, jadinya pasti akan nyampe kecuali ada orang lewat depannya gitu ya. Misalnya bisa jadi pas bener-bener depannya gitu, bisa juga seperti itu ya. Ini kalau Amazon Alexa gitu ya, biasanya dia transmitter sama receiver jadi satu sehingga benar-benar ditempel di TV-nya atau di AC-nya gitu, sehingga dia bisa meneruskan dari AC biasa juga. Jadinya receive, kalau di receive diteruskan kayak gitu ya. Itu sehingga tidak makan tempat dan pasti nyampe gitu ya, seperti itu. Ini Amazon Alexa kelihatannya canggih padahal sebenarnya dia bermain di infrared juga gitu. Ini tidak canggih-canggih amat sebenarnya gitu ya. Seperti itu ya. Artinya itu. Oke, itu ya barangkali ya saya lupa bikin video tentang transmitternya sehingga ini ya apa namanya bisa dicoba nanti ya. Oke, ya seperti itu. Oke, terima kasih.